Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan serta semoga kita selalu diberikan keceriaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sebagai bentuk ikhtiar kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan memimpin doa Bimo sebagai ketua kelas. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Tapi sebelum memasuki materi, Bapak akan mengabsen kalian dulu satu persatu. Ya. Bimo Saputra. Bimo Saputra. Ya, Pak. Oke, hadir ya. Siap, hadir, Pak. Anggi Saputra, ada Anggi Saputra. Hadir, Pak. Muhammad Rizky Bobon. Hadir Pak Muhammad Rizky. Oh, Muhammad Rizky aja. Bobon itu nama panggilan ya, Kia? Enggak Pak, asal buat aja Pak. Oh. Jerry Putra. Ya, Pak. Sulastri ada. Hadir, Pak. Sabrina. Sabrina. Hadir, Pak. Kabita. Hadir, Pak. Windy. Hadir, Pak. Dan Anggun Rizka. Terakhir Anggun Rizka. Hadir. Baiklah, ya setelah Pak absen dan berharap kalian memiliki semangat yang tinggi untuk belajar, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini, Bapak berharap kalian dapat mengikuti proses pembelajaran dan dapat mengambil materi-materi pembelajaran yang bisa kalian serap dengan baik. Yang pertama itu Bapak berharap kalian dapat mengidentifikasi latar belakang bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Yang kedua, Bapak berharap kalian dapat membedakan tokoh-tokoh Eropa yang menjadi perintis penjelajahan samudra hingga ke Indonesia. Dan yang ketiga, Bapak sangat berharap kalian dapat menggali keterkaitan kegunaan rempah-rempah dengan kondisi Eropa pada abad ke-15. Dan selanjutnya Bapak berharap kalian dapat menganalisis faktor-faktor kedatangan bangsa Eropa hingga ke Indonesia. Yang kelima, Bapak sangat berharap kalian dapat membedakan jalur perjalanan bangsa Eropa sampai ke Indonesia. Dan terakhir, Bapak berharap dari kegiatan belajar mengajar ini kalian dapat menyimpulkan proses masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme ke Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Ya, sebelum kita memasuki materi belajar, kita akan dibawa mengenai jenis-jenis rempah yang ada di kehidupan sehari-hari. Ya, Pak menunjukkan satu jenis rempah, yaitu ini jenis rempah yang bernama cengkeh, yang aromanya sangat wangi dan memiliki banyak khasiat baik secara kesehatan maupun sebagai penambah aroma makanan. Ya. Selain cengkeh,
kalian dapat menemukan contoh jenis rempah-rempah dalam kehidupan sehari-hari apa saja yang ada di kehidupan kalian selain cengkeh? Ada yang tahu? Ada yang tahu selain cengkeh? Oke, Anggun apa Anggun? Anggun? Lada, Pak. Lada. Kemudian ada lagi yang tahu? Saya, Pak. Oke, Kabita, apa Kabita? Cengkeh, rempah-rempah yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kayu manis. Kayu manis. Kemudian tadi Muhammad Rizki ya? Silakan Muhammad Rizki. Ketumbar, Pak. Ketumbar atau merica bisa juga ya. Jadi dari sinilah menjadi alasan mengapa bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Ya, dari benda ini, benda yang sangat dicari pada abad 15 itu, bangsa Eropa kemudian melakukan perjalanan panjang dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan utama mereka. Nah, dari sinilah kita menemukan masalah mengapa rempah-rempah menjadi alasan bangsa Eropa datang ke Indonesia dan menjadi sejarah panjang cerita luka bagi Indonesia. Ya. Bangsa Eropa ke Indonesia, kemudian menetap di Indonesia dan menjalankan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Itu lamanya berapa lama kira-kira? Ada yang tahu? Bangsa Belanda datang kemudian menjajah ke Indonesia berapa lama? Saya, Pak. Ya, coba Rizky. 350 tahun atau dulu, Pak? 350 tahun. Waduh, karena rempah-rempah sekecil ini Indonesia bisa dijajah selama 3,5 abad atau 350 tahun. Ya, mari kita gali ya keterkaitan rempah-rempah ini dengan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Baik, Pak akan menampilkan PowerPoint mengenai perjalanan panjang bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra hingga sampai ke Indonesia. Oke, sebentar. Dan Pak juga akan membahas mengenai siapa saja tokoh-tokoh penjelajahan samudra yang berasal dari negara-negara yang ada di Eropa. Oke, sebentar Pak akan menampilkan PowerPoint-nya. Peta konsepnya ini materi yang nanti kita pelajari mengenai proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia ya. Tokoh-tokohnya bisa kalian lihat ada lebih kurang 6 tokoh dari Portugis, Spanyol, Inggris, kemudian Belanda, dan kemudian lagi mengenai latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ada 5 latar belakang. Ya, ada 5 latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama bisa dilihat di tampilan PowerPoint-nya. Bisa, Pak. Ini secara garis besar ada 5 penyebab bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Yang pertama jatuhnya Konstantinopel, dan hingga yang terakhir itu adanya semangat atau dorongan 3G ya. 3G ya, bukan 3G HP. Tapi 3G yang pertama, God, Glory, dan Gospel. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, Kabita, silakan. Pak, kan di latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia ada Konstantinopel. Apa sih Pak yang dimaksud dengan Konstantinopel? Terus, mengapa Konstantinopel itu jadi latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Oke, baik Kabita.
Kabita bertanya, dari kelima alasan bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra, salah satunya yaitu jatuhnya Konstantinopel. Oke, ada pertanyaan dari Kabita Sari mengenai apa itu sih Pak Konstantinopel dan mengapa jatuhnya Konstantinopel itu mempengaruhi bangsa Eropa melakukan kedatangan samudra. Baik, Pak akan menjelaskan mengenai apa itu Konstantinopel. Konstantinopel itu ibu kota Romawi Bizantium yang pada saat itu merupakan kota yang paling strategis. Kota yang merupakan jalur perdagangan darat yang menghubungkan Eropa dan benua Asia, ya. Sebagai contoh misalkan itu kalau di Indonesia kota Jakarta. Jakarta itu sebagai kota yang dilalui oleh masyarakat Jawa yang ingin ke Pulau Sumatera maupun masyarakat Sumatera yang ingin ke Pulau Jawa, ya. Seperti itulah gambaran Konstantinopel pada masa itu, ya. Kemudian jatuhnya Konstantinopel dengan hubungannya kedatangan bangsa barat ke Indonesia ataupun penjelajahan bangsa barat hingga ke Indonesia. Itu Konstantinopel pada abad ke-15 ketika itu dikuasai oleh Raja Turki Utsmani, ya, yang bernama Sultan Mehmed atau Muhammad Al-Fatih. Jadi berpengaruh kepada dilarangnya pedagang barat untuk melakukan kegiatan berdagang di kota tersebut, ya. Jadi pedagang barat itu tidak bisa menjual ataupun membeli barang-barang yang dijual oleh pedagang dari benua Asia. Itu akhirnya pedagang barat memutar otak untuk bagaimana mencari barang dagangan kemudian ataupun menjual barang dagangan ke Asia, ya, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mencari jalur laut, ya, yaitu melakukan kegiatan penjelajahan samudra. Sampai di situ, Kabita gimana? Paham, Pak. Oke. Kemudian nanti di akhir pelajaran nanti kalian membuat suatu kelompok yang mengisahkan mengenai para penjelajahan samudra pada hari ini. Oke, ya. Materinya selesai. Kemudian, ya, kita akan menyimpulkan mengenai penjelajahan samudra ke Indonesia itu mengenai latar belakangnya. Ada yang masih ingat tadi kita simpulkan yang pertama itu alasan ataupun latar belakang bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Yang pertama kita simpulkan sama-sama, ya. Yang pertama itu apa tadi? Jatuhnya. Yang pertama tadi apa jatuhnya? Kota Konstantinopel. Yang kedua, ada penemuan baru dalam teknologi pelayaran. Oke, yang ketiga, yang keempat, adanya catatan perjalanan laut Marco Polo. dan yang terakhir, adanya penyebaran Oke, sip. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga apa yang bisa kita jadikan pengetahuan hari ini menjadi bermanfaat untuk kalian, ya. Jangan lupa tugas kelompoknya, nanti LKPD-nya dibagikan, kalian kerjakan. Dan semoga hari ini menyenangkan bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.